الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي على جميع النعم الظاهرة والباطنة السابقة واللاحقة الدنيوية والأخروية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له لا مثيل له لا شبيه له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لبنة التمام وبيت القصيد الشافع المشفق في المحشر وقبله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والناصر دينه بالقول والتضحية إلى يوم الدين عما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام يا أيها الحاضرون العين الفدر أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اعلموا أن التقوى ملاك الحسنات والخيرات فمن اتقى الله فقد فاز وأفلح في الدنيا والأخرى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولن يتقي المرء إلا إذا تيقن من صميم قلبه بأن الإله هو الله وحده الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الأخرى صوم الشهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sedang jemaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, umur yang panjang, badan yang sehat. Allah masih titipkan nikmat itu pada kita pada pagi hari ini. Sehingga kita Allah pilih untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak saudara-saudara kita di pagi hari ini juga mereka kata Allah berikan kesehatan. Mereka terbaring di rumah sakit, terbaring di rumahnya dalam keadaan lemah kaku. Dan kita syukur kepada Allah sampai tiada lagi dan keluar dari hati kita dan keluar dari diri kita, jiwa kita, melainkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Setiap langkah kita syukur kepada Allah. Setiap helaan nafas kita syukur kepada Allah. Alhamdulillah, menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan Allah titipkan kepada kita. Alhamdulillah. Kaum muslimin jemaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, selawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk yang mulia Labinatut Tamam wa Baitul Qasid Asy-Syafi'ul Musyaffa'u fil Mahsyari qabla. Siapa beliau? Yakni adalah Nabi kita yang tercinta, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak selawat kepada beliau agar kita dekat dengan beliau nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi janji Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita memperbanyak selawat kepada beliau, dan apalagi ketika kita mendengar nama beliau disebutkan, maka kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah.
Kaum muslimin jemaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya, khatib tak bosan-bosan mengingatkan kepada kita untuk senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita, terutama bagi diri khatib sendiri dan umumnya untuk kita bersama kaum muslimin, muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu jangan lupa untuk meningkatkan ketakwaan, nilai-nilai takwa kita kepada Allah. Keimanan itu perlu diusahakan. Seluruh perintah-perintah Allah kita usahakan selalu, sehingga Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Selalu meningkatkan ketakwaan, mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena kaum muslimin jemaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar, keberuntungan yang lebih besar, kesuksesan yang lebih besar melebihi apabila seorang hamba ini mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga sebaliknya, tidak ada kerugian yang lebih besar, malapetaka yang lebih besar, kehancuran yang lebih besar apabila seorang hamba itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jemaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Perkumpulan yang mulia ini mengingatkan kita tentang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Idza jama'al mu'minuna fi musallahum, ketika sekelompok orang beriman berkumpul melaksanakan salat Idul Fitri, maka Allah Subhanahu wa taala yaqulullahu ta'ala lil malaikati, maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, berkata kepada para malaikatnya, ya malaikati, apa kata Allah? Wahai para malaikatku, ma jazaa'u man waffa amalah, apa balasan kepada orang yang sudah mengerjakan suatu pekerjaan? Apa pahala yang akan Allah berikan kepada orang yang sudah bersungguh-sungguh di dalam bulan suci Ramadan dan telah menunaikan perintah Allah di dalam bulan suci Ramadan? Apa kata Allah? Ya Rabb, kata para malaikat, tukti ujurotah, balasannya adalah engkau berikan ganjaran dan setiap amal yang mereka lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, Ushhidukum ya malaikati, Ushhidukum ya malaikati, saksikanlah oleh kalian wahai para malaikatku. Yang memberikan kesaksian adalah Allah Jalla Jalaluhu, Rabb semesta alam, Raja para raja. Yang menyaksikan kesaksian ini adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma tu'maru. Makhluk yang tak pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kesaksian Allah di pagi hari ini. Apa yang disaksikan? Ushhidukum ya malaikati, kata Allah, saksikanlah oleh kalian wahai para malaikatku, anni qad ghafartu lahum. Orang-orang yang berangkat dari rumah, orang-orang yang berangkat dari kompleknya, orang-orang yang melangkahkan kaki menuju ke Masjid Al-Ikhlas ini, ke seluruh tempat-tempat sholat Idul Fitri hari ini, pagi ini, Ushhidukum anni qad ghafartu lahum, kata Allah, sungguh aku telah mengampuni dosa mereka semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jemaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita tahu bersama, orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan, dia tidak hanya mempuasakan perutnya dari tak makan dan tak minum, tetapi dia mempuasakan seluruh anggota tubuhnya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang semacam ini ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dihapuskan dosanya yang telah lalu, yang telah lewat. Ketika dosanya telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka layaklah ia berhari raya Idul Fitri di pagi hari ini bagaikan anak yang baru dilahirkan dari rahim ibundanya tanpa dosa, bersih tak bernoda, bersih tak berdosa. Ini karena sebab apa? Karena sebab telah
suci Ramadan 1 bulan penuh lamanya kemarin. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini 1 Syawal, maka sambutlah 1 Syawal ini dengan memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agungkanlah Allah, asma Allah dengan petunjuk yang telah diberikannya kepadamu. Zayyinu abyadakum bin takbir, kita hiasi hari raya kita ini dengan memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, hanya Allah yang maha besar. Allahu akbar, hanya Allah yang maha agung. Selain Allah masih Allahu asghar, selain Allah itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa berbuat apa-apa, maka kita nisbatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka mulai dari maghrib kemarin sampai nanti seusai salat asar hari ini, kumandang takbir terdengar dari rumah jendela kita, dari pojok-pojok, dari kampung ke kampung. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kaum muslimin jemaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa lisan kita memandangkan takbir, air mata menetes membasahi pipi, teringat dengan orang-orang yang paling berjasa di dalam kehidupan kita, orang-orang yang pernah mencarikan nafkah yang halal untuk kita. Berapa kali dia tidak bisa ikut sholat berjamaah, berapa kali mereka tidak bisa tidur nyenyak di waktu malam, berapa kali mereka tak bisa melaksanakan sholat tahajud di tengah malam, karena sebab mungkin di waktu kecil kita dulu rewel, sehingga membuat mereka terhalang untuk tidur di waktu malam. Siapa mereka? Yakni adalah kedua orang tua kita. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini 1 Syawal, lalu apa hakikat sebenarnya Idul Fitri yang kita kerjakan ini? Maka seorang ulama, Al-Imam Zakiyuddin Abdul Azim bin Abdul Quwah Al-Munzili, memberikan contoh bagaimana Rasulullah SAW dalam menyambut Idul Fitri. Yakni Nabi menyambut Idul Fitri dengan wajah yang cerah, dengan sikap yang gembira. Gembira apanya? Gembira karena sudah berjuang 1 bulan penuh melaksanakan perintah Allah di dalam bulan puasa Ramadan. Semua kita bisa merayakan Idul Fitri, semua kita bisa merayakan Lebaran, tetapi ingat kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, tidak semua kita bisa merayakan Idul Fitri, karena Idul Fitri itu sendiri khusus untuk orang-orang yang sudah berjuang menahan hawa nafsu 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Begitu juga dengan Nabi senang bukan karena ada di rumah beliau baju baru, bukan karena beliau memiliki sandal baru, bukan karena ada celana baru, bukan ada kue baru, bukan rumahnya berganti dengan cat baru, bukan itu hakikat Idul Fitri. Akan tetapi para alim ulama syair-syair Arab mengatakan laisal 'aid liman laisal jadid innamal 'aid liman ta'atuhu tazid. Hakikat Idul Fitri bukan ditunjuki dengan barang yang baru, tetapi hakikat Idul Fitri adalah bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ayahanda bundaku jamaah rahimani wa rahimakumullah, andai di antara kita ada nanti tak memakai celana baru, baju baru, kue kita tak berganti dengan kue yang baru, rumah kita tak berganti dengan cat yang baru, tetapi janganlah sampai mengurangi rasa kebahagiaan kita pada hari ini dalam menyambut Idul Fitri dan merayakan Idul Fitri sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari raya yang mubarak ini, di pagi yang mubarak ini, kita boleh bersenang-senang, kita boleh berbahagia, kita boleh bergembira di hari ini. Tetapi bagaimana dengan anak-anak yatim di pagi hari ini? Mereka yang tak memiliki orang tua, mereka berlinang air mata. Anak yatim menjerit pada pagi hari ini, ya Allah, ya Khaliqal
di Syawal yang indah ini, di hari raya yang mulia ini, kepada siapa aku harus mencium tangan ya Allah? Kemana hendaknya aku mencari ibuku tercinta ya Allah? Ibuku yang telah Engkau ambil daripadaku ya Allah. Pada pagi hari raya ini ya Allah yang mulia ini, semua orang-orang berbahagia dengan orang tuanya, bergembira dengan orang tuanya. Aku ini bagaikan keragap yang tumbuh di atas batu ya Allah. Ketika aku melihat anak-anak yang sebaya denganku ya Allah pada pagi hari ini, mereka memiliki kedua orang tua, mereka memakai pakaian baru, berjumpa dengan orang tuanya, berbahagia, bergembira. Sedangkan aku ya Allah, hendak kemana aku akan mencari kedua orang tuaku di pagi hari raya ini? Kata anak yatim. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang ditangiskan oleh anak yatim, yang disedihkan oleh anak yatim, karena di pagi hari raya ini mereka tak menjumpai kedua orang tua mereka. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bayangkan dan kita rasakan, karena anak yatim itu adalah hak daripada kita. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, sesekali kita berkaca dengan seorang tunanetra yang bernama Datuk Surono yang berada di Kebumen. Beliau bekerja tunanetra, akan tetapi beliau bekerja menghaluskan batu lalu menjualnya batu tersebut kepada orang-orang. Duitnya untuk apa? Dia kumpulkan lalu dia berikan kepada anak yatim 50 orang diasuh di dalam rumahnya. Apa kata Nabi? Khairul buyut baitun fihi yatim yuhsanu alaih. Dia tunanetra, tidak bisa melihat, matanya tak tampak, tidak bisa melihat, tetapi hatinya bersih, dapat melihat anak yatim yang dia rawat. Apa kata Nabi? Khairul buyut baitun fihi yatim yuhsanu alaih. Sebaik-baiknya rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dijaga dan diasuh dengan sebaik-baiknya. Bahkan di dalam hadis lain diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, ana wa kamilul yatim kahataini wa asyara sabtaba wal wusta wa farraja bainahuma. Aku kata Nabi dan pengurus anak yatim seraya di dalam surga antara dari telunjuk dan dari tengah. Begitu dekatnya perumpamaan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang memperdulikan anak yatim, kepada orang-orang yang memandangi anak yatim, kepada orang-orang yang memperhatikan anak yatim. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi puasa Ramadan kita, tarawih kita, tadarus kita, bahkan berulang-ulang kali kita umroh dan haji, semua itu tak dihitung sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salah satu penyebabnya masih banyaknya anak yatim piatu yang berada di sekeliling kita, yang berada di sekitar kita, tapi kita acuh tak peduli dengan keadaan mereka. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kalian orang-orang yang menghardi agama, orang-orang yang mendustakan agama? Salatnya dusta, zakatnya dusta, puasanya dusta, amal yang dia kerjakan dusta, semuanya dusta di hadapan Allah. Kenapa? Fadzalikal ladzi yadhuqul yatim. Dialah orang-orang yang selalu menghardik anak yatim. Mereka tak peduli dengan kondisi anak yatim yang berada di sekitar mereka. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan mereka juga enggan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka dengan zakat fitrah yang kita keluarkan di tahun ini, inilah sebagai pembersih puasa Ramadan kita, sebagai pembersih harta dan jiwa kita. Nabi katakan zakatul fitri tuhratul lis-shaim. Zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Dalam hadis lain disebutkan, kaum muslimin jemaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, shaum syahr Ramadan mu'allaqun baina as-sama' wal ardh. La yurfa'u illa bi zakatil fitr. Puasa yang kita kerjakan, salat malam yang kita kerjakan, qiyamul lail. Paginya kita puasa, malamnya kita ibadah. Semua amal itu mu'allaqun baina as-sama' wal ardh, terkatung-katung di antara langit dan bumi, tidak naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, la yurfa'u illa bi zakatil fitr, kecuali kita bayarkan zakat fitrah.
kecuali kita tunaikan zakat fitrah, maka amal itu akan naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan zakat fitrah yang kita keluarkan di tahun ini, inilah upaya kita mendekatkan diri kepada Allah serta merealisasikan kepedulian sosial bagi para fakir dan miskin yang hidupnya penuh dalam kekurangan dan kesulitan. Allah katakan dan berikan kabar gembira dalam surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Beruntunglah orang yang menyucikan jiwa maupun hati mereka dan mereka ingat kepada Allah lalu mereka mengerjakan sembahyang. Wa bi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta benda mereka terdapat hak orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tak meminta. Maka kita cukupilah hak mereka pada hari ini. Al-luhum fi hadzal yaum, kita cukupi kebutuhan orang fakir miskin pada hari ini. Kita cukupi kasih sayang kepada anak-anak yatim di pagi hari ini. Kita senangkan dan kita bahagiakan mereka pada pagi hari ini karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dapat kita petik di pagi hari yang penuh dengan kemuliaan ini, mubarak 1 Syawal, hari peningkatan amal? Apa yang dapat kita petik dan bawa nanti ketika kita pulang dari sholat Idul Fitri ini nantinya? Yang bisa kita bawa pulang seusai turun daripada sholat Idul Fitri ini nantinya, sempat-sempatkanlah, cobalah kita pulang. Cobalah datang ke rumah yang dulu kita dibesarkan di rumah itu, yang dulu kita diasuh di rumah itu, yang dulu kita dibesarkan di rumah itu, dan banyak segala kenangan di rumah itu. Tidak lain rumah itu adalah rumah kedua orang tua kita. Beruntung hari ini masih hidup emak dan ayah kita. Tetapi bayangkan andai emak dan ayah kita, ibu kita, ayah kita sudah tak ada lagi dan sudah tak hidup lagi bersama kita, maka di saat itu pula rasa kecewa, rasa rindu akan datang di dalam hati kita, dan kita tidak bisa membendung yang datang itu. Terlebih di hari yang penuh dengan kemenangan, hari yang penuh dengan fitrah ini, kumandang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ketika kumandang takbir telah dikumandangkan, teringat masa-masa bersama kedua orang tua kita, yang dulu kita bisa berbuka bersama dengan ayah kita, yang dulu kita masih dapat kesempatan untuk berkumpul dengan ibunda kita yang tercinta, ibu yang telah mengandung kita 9 tahun 10 hari lamanya, 9 bulan 10 hari lamanya. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, 9 bulan 10 hari lamanya beliau mengandung, merasakan sakit, membawa kita penuh dengan perjuangan. Akan tetapi beliau tetap sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mengorbankan nyawanya. Terkadang ada orang tua yang setelah itu masih hidup, ada yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala demi mengeluarkan anaknya, demi melahirkan anaknya yang dia cintai. Dia rela berkorban karena Allah Subhanahu wa taala, nyawanya dipertaruhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rela berkorban, berjualan untuk membesarkan anaknya, tak makan, tak minum. Terkadang mereka sempat tak beli baju agar anaknya membeli baju. Seorang ayah tidak tahu yang halal dan haram demi anaknya bisa makan, dan demi anaknya bisa dewasa, demi anaknya bisa bersekolah. Kaum muslimin jemaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, tetapi sosok itu sekarang mungkin sudah tiada. Mungkin di antara kita ada yang orang tuanya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan sedikit, coba kita bayangkan sedikit. Ada orang tua kita mungkin di hari ini sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rindu yang sudah mengenai hati kita. Kenapa? Karena sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, ada orang walaupun sholatnya banyak,
ibadahnya banyak, zakatnya tertunaikan, infak sedekahnya ditunaikan, salat duhanya full, salat tahajudnya full, malamnya tak pernah tinggal bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersilaturahmi, seluruh keluarganya menjadi orang baik, seluruh anaknya menjadi orang yang sukses. Akan tetapi berbulan-bulan dia tak pernah menghubungi orang tuanya. Berbulan-bulan dia bertengkar dengan orang tuanya. Bertahun-tahun dia tak baik hubungan dengan orang tuanya. Demi Allah, semua amalnya yang dia kerjakan, semua amal yang dia usahakan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, orang tua kita tak butuh dengan harta kita. Hari ini kita menjadi orang yang hebat, lulus PNS bertiga. Hari ini kita berbangga mungkin karena salah satu doa orang tua kita, tangisan air mata yang menetes mendoakan kita. Dahulu pernah orang tua kita mendoakan kita. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, dia tak butuh dengan harta kita, tak butuh dengan pangkat kita, tak butuh dengan mobil kita. Yang orang tua kita butuhkan apa? Dari Allah. Yang beliau butuhkan hanya diri kita hadir di hadapan mereka. Maka seusai daripada salat Id ini nantinya, yang jauh dari perantauan, maka kita usahakan pulang, berjumpa dengan orang tua kita. Open house pertama kali di rumah kedua orang tua kita. Kita jumpai mereka selagi masih ada kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jumpai mereka, datangi mereka, bersimpuh di hadapan mereka, peluk mereka, cium mereka, ambil tangannya, peluk badannya yang sudah rusuh, yang kering, kerontak, maka peluk mereka, cium dan kecup kening mereka. Minta berkah kepada kedua orang tua kita agar hidup kita ini berkah dunia maupun akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan demi kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita gunakan sebaik-baik mungkin untuk beribadah kepada Allah. Terutama Ramadan sudah meninggalkan kita, maka apabila kita pulang dari sholat Id ini nantinya, seandainya kalau kita wafat, mati, maka Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang terakhir dan yang selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Maka menyesallah bagi orang-orang yang tak menunaikan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Tak pernah puasa, tapi dia pergi sholat juga. Tak pernah puasa, tapi dia juga membeli baju baru. Seakan-akan orang-orang yang menunaikan puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, maka kita tunaikan puasa dan kita selalu berdoa kepada Allah agar kita nanti dipanjangkan umur, berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Kemudian kita sungguh-sungguhkan lagi, betul-betul berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan Ramadan yang akan datang kalau diberikan oleh Allah kesempatan kepada kita, dengan sungguh-sungguh betul-betul posisikan diri kita di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wah, keren. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillah kabira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والناصرين بالقول والتضحية إلى يوم الدين. عما بعد، فيا أيها الحاضرون الكرام، يا أيها الحاضرون العيد الفطر، أوصيكم
أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحجج. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. حسبنا الله لمن أهمنا، حسبنا الله لمن عادانا، حسبنا الله لمن خلانا، حسبنا الله لمن خللنا، حسبنا الله لمن مكر بنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمن علينا يا الله من بركات العيد الفطر. اللهم آمن علينا يا الله من بركات شهر رمضان. اللهم آمن علينا يا الله من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. اللهم آمن علينا يا الله من بركات مشايخنا الكرام وأولياء العظام. اللهم إنا نسألك خير هذه اليوم، أفضل ما تؤتي بها عبادك الصالحين بمجرد فضلك العظيم وبشفاعة رسولك الكريم، إنك أنت الله البر الرحيم. اللهم اجمع بيننا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة وبالمنام قبل اليقظة، ظاهرا وباطنا، يقظة ومناما. اللهم قبل في قلوبنا هذه على أمتي على طاعتك وخذ من ورائنا وورائهم برحمتك. اللهم تولى تربيتنا، اللهم تولى تزكياتنا، اللهم تولى تعليمنا، اللهم تولى تهليتنا، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. أنت المستعان وعليك التكلان يا الله، أنت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami